kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada ruangan hari ini, karena pada hari ini kita sama-sama berkumpul untuk mendengarkan pengantar dari dan penyampaian materi dari CGP kita, yaitu Bapak Heri Prianto, menyangkut modulnya yang ke 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Heri karena menyampaikan materi pada hari ini. Perlu kita apresiasi karena beliau sudah berusaha dan semoga beliau bisa jadi guru penggerak untuk kebaikan sekolah kita tercinta, yaitu SMA Negeri 2 Sanggau. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah kita memulai acara ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Kasmirianto. Kepada Bapak Kasmirianto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormati, Pak Bambang selaku wakaf, dan beliau dirahmati Allah, dan yang hormat Pak Heri sebagai guru penggerak, mudah-mudahan selalu sukses. Amin. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam proses budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Heri, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Moga-moga acara kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Bagi muslim, izinkan saya memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa hidayatan fil ilmi wa barakatan barzakhi wa taubatan qabalan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habna 'alaina fi sakratil maut wa najatana wal afwa hisab. Ya Rabbi, pagi ini kami berkumpul di sini dalam rangka silaturahim khususnya Allah, yaitu syarat untuk pembunuhan program atau rencana sebagai guru penggerak yang akan dilakukan oleh saudara kami Bapak Heri Prianto. Paparan merupakan guru positif yang merupakan langkah maju. Mudah-mudahan paparan yang akan dipaparkan ini nanti menjadi bekal bagi beliau khususnya dan bagi anak-anak umumnya, sehingga nanti apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai diberkahi di bawah naunganmu ya Allah ya Rabbi. Berikan hari yang benar kebenaran agar kami dapat mengikutinya, dan yang salah itu salah agar kami dapat menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wattaqina. Ya Allah, jadikanlah anak bangsa kami yang soleh, anak yang taat kepada-Mu ya Allah, menjaga perintah perintah-Mu dan menjauhi segala hal. Anak yang taat kepada orang tuanya, cinta kepada bangsa dan negaranya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya maka kita bersama-sama mendengarkan pengantar dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Bambang Lukito. Kepada Bapak Bambang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan hari ini kita diberi nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan serta nikmat-nikmat yang lain. Baik Bapak Ibu guru, ini bukan saya lupa nih, kalau duduk dengan cewek ini lupa. Jadi maaf tadi Pak Heri, kami agak lambat karena kebetulan kami dengan Bu Novi tadi dipanggil kepala sekolah, jadi agak lambat. Ya itulah. Jadi baik Bapak Ibu guru semuanya, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin nanti ada bahasa dan kata saya yang kurang baik, karena itulah memang saya seperti inilah. Jadi Pak Heri mengundang kita
melihat bagaimana kita akan boleh dikatakan memberikan atau paling tidak biar diikuti kawan-kawan yang lain tentang budaya positif, terutama di sekolah, baik kepada rekan-rekan guru, kepada siswa dan sebagainya. Tentunya ini tidaklah mudah karena Pak Eri sudah melangkah begitu jauh menjadi calon guru penggerak. Kami berharap di SMA 2 ini yang muda-muda, Bu Ayu dan kawan-kawan yang lainnya itu juga bergerak. Ya, artinya nanti semakin lama banyak guru penggerak, berarti semakin banyak pula kita inovasi-inovasi yang diberikan Bapak Ibu guru kepada anak-anak kita. Jadi harapan kita moga-moga Pak Eri ini katakanlah tidak pelit ilmunya ya, untuk memberikan kepada rekan-rekan, ya boleh dikatakan rekan-rekan kita semua, supaya semuanya itu nanti ya SMA 2 ini Bapak Ibu gurunya ya paling tidak udah banyak menyandang guru penggerak. Sementara ini kita kan baru 2. Nah yang lain nanti coba-cobalah tes, ngikuti Pak Eri kan, tesnya bagaimana biar nanti bisa lolos dan ikut guru penggerak. Dan saya berharap dalam pertemuan ini tentunya nanti akan menghasilkan hal-hal yang bisa ditularkan kepada yang lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang yang telah memberikan pengantar untuk acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya, sebelum kita melangkah ke acara inti kita pada pagi hari ini, kami selaku panitia mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menikmati kudapan yang telah disediakan. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu dan mohon maaf airnya sedang OTW, jadi mohon pengertiannya, nanti kalau sudah ada nanti akan segera diberikan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati kudapan yang telah disediakan. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu pemaparan dari CGB kita mengenai materi budaya positif. Kepada Bapak Heri Prianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mohon maaf, minumnya masih nunggu, jadi sama teman-teman kita juga masih banyak di dapur menyiapkan minum kita. Jadi sepertinya kita belum memenuhi undangan yang disebarkan. Yang pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bersedia hadir, meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan yang telah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Belum lebih jauh, saya mau menyampaikan desiminasinya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terlebih dahulu. Di sini saya tidak bermaksud menggurui. Di sini saya cuma berbagi, menyampaikan apa yang saya ketahui dari materi yang kami pelajari pada modul 1-4, yaitu tentang budaya positif. Nah, jadi kami diharapkan bisa membaginya pada rekan atau pada peserta didik. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang telah kami pelajari di modul 4-1, yaitu budaya positif. Lanjut. Sambil dibagi airnya biar ibu tadi yang udah minum udah. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, yang dimaksud dengan budaya positif, seperti yang teman-teman lihat, itu diartikan sebagai perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu tertulis juga bertujuan untuk membantu murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini yang maksud dengan budaya positif. Dan budaya positif tersebut diterapkan oleh guru dan peserta didik. Dan yang terakhir yang perlu saya tekankan pada kita semua bahwa budaya positif itu berpihak kepada peserta didik. Nah, ini kira-kira gambaran apa yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi tadi ya, nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Demikian. Lanjut. Nah, ini konsep inti dari budaya positif yang kami pelajari pada modul 1.4. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif. Itu ketiganya yang ketiganya ada nilai-nilai kebajikan, yang keempatnya kebutuhan dasar manusia. Ada yang terlewat, loncat ya. Sebenarnya tadi betul kan, tapi tiba-tiba seperti itu. Yang kelimanya motivasi perilaku manusia. Enamnya ada posisi kontrol guru. Nah, nanti ini agak menarik nih, poin ke-6 nanti lihat nanti. Yang ketujuhnya keyakinan kelas, yang ke-8-nya segitiga restitusi. Nah, perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa rata-rata yang saya panggil adalah teman-teman wali kelas. Karena menurut pemahaman saya, materi untuk budaya positif ini sebenarnya lebih mengena pada teman-teman wali kelas. Nah, ujung tombak penerapan budaya positif sebenarnya teman-teman wali kelas. Nah, makanya semua yang saya undang dan ada teman-teman lain rata-rata adalah umumnya adalah wali kelas. Nah, karena kita tidak akan mungkin membangun budaya positif kalau teman-teman wali kelas tidak memiliki pemahaman yang baik tentang budaya positif tersebut. Nah, ini kira-kira ada 8 konsep inti yang kami pelajari di modul 1.4.
Lanjut. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru seperti ini kita sudah dapat kemarin kita pernah di hati juga terlaksanakan kita belajar tentang bagaimana sih paradigma pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman bisa lihat pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi sebenarnya. Ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Ada bahasa kata modern di sana. Nanti kita lihat. Ternyata memang perkembangan ilmu pengetahuan ya sangat pesat. Nanti sesi uji awal nanti ke pemahaman kita bahwa selama ini mungkin kita penghargaan atau reward itu menurut kita baik, ternyata nanti kita lihat materinya ada perkembangannya. Nah ya, di sini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah teman-teman hafal semuanya apa sih profil belajar Pancasila. Nah jadi sangat kronik sekali budaya positif ini nanti akan kita terapkan di sekolah. Lanjut. Nah ini miskonsepsi dengan teori kontrol. Selama ini, nah ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini menarik nih. Kalau kemarin saya belajar di hari ini. Kalau saya kan guru BK itu nggak terlalu gimana bekerjanya. Teman-teman yang guru mapel, terutama kayak guru SMP dan guru SD sangat terkejut kalau udah bahas ini. Nah, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata nanti terlihat teman-teman banyak terkejut yang teman-teman CDP angkatan 11 di sana. Nah, ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengembangkan karakter. Nah, saya juga kadang-kadang sering menerapkan ini. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini pandangan yang keliru, pandangan yang kurang tepat yang terhadap teori kontrol. Kita lanjut, biar penjelasannya dilanjut. Nah, ini sebetulnya kalau guru mengontrol murid, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Nah, harus ada dorongan dari diri murid itu sendiri. Nah, ini yang sesuatu yang memang selama ini ya ada kita dulu memang perlu menambah sesuatu yang baru. Terus ada penguatan positif efektif dalam petani. Semisalnya membujuk dan nasihat ya. Jika terlalu dalam murid bisa tergantung dan tidak mandiri dalam mengontrol diri. Nah ini sering yang saya dapatkan. Kalau Anda datang Pak solusinya ini, jangan tanya saya solusinya. Kita diskusikan. Sering saya bilang. Ini kadang-kadang apalagi kalau kelas 10 mungkin ya kita dapat kebiasaan mungkin BCT yang kurang pas, sehingga saya juga dapat tibasnya sekolah datang Pak solusinya gimana tidak bisa ya, jadi sering membuat anak terganggu. Nah kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah ini kritik itu katanya ya secukupnya, dan kritik tersebut membangun bukan malah membuat murid atau peserta didik tidak percaya diri. Kadang-kadang kita kebablasan dengan ketidaksadaran kita. Nah yang terakhir itu tadi menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Kalau teman-teman, saya tertarik dengan teman-teman yang baru kayak Bu Besti sama Bu Retno. Jujur saya terinspirasi oleh dua orang ini misalkan. Oh benar, karena sejarah Bu Retno itu fisika. Selalu saya kalau ada kesempatan saya ngomong
Saya mau belajar dengan Bu Retno. Ya, dari analisa kajian waktu pemilihan mata pelajaran pilihan itu sejarah SMA 2 fisika itu di atas 90% yang memilihnya fisika loh. Jadi kayaknya kalau kita belajar dengan Bu Retno. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang tidak seharusnya kita tanamkan pada pola berpikir kita. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti setelah ini teman-teman dan saya sendiri juga ya tidak tetap memiliki atau menerapkan konsep yang kurang tepat ini. Lanjut. Oh ya, kalau ada yang mau bertanya langsung. Tanya dari diskusi, karena nanti saya mau ada sesi diskusi nanti. Tapi kalau saya lagi menyampaikan teman-teman mau bertanya silakan. Nanti kalau saya jawab, kalau dan saya jadi KPR. Nah, ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, teman-teman bisa lihat tuh stimulus respon lawan teori kontrol. Panjangan tentang dunia ada di situ. Kita lihat misalkan stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Tuh, kalau teori kontrolnya tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Nah, jadi ini yang perlu dipahami juga. Sama misalnya semua orang semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maka kalau kelas saya filosofinya tidak pernah ada yang salah. Dan selalu saya kuatkan di akhir juga, dan tidak pernah ada yang benar. Kalau kelas 10 kadang-kadang bingung yang kelas 10, kalau kelas 11 alami kan. Kelas 12 mengerti mereka. Jadi pemahaman itu harus kita sisihkan dengan perlahan-perlahan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang stimulus respon. Yang teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, karena memang secara logika nalar yang paling sederhana kita memang tercipta berbeda, kita tidak akan pernah sama. Intinya seperti itulah. Nah, teman-teman bisa baca nanti. Kalau teman-teman mau materinya nanti bisa saya berikan materi yang saya sampaikan. Ini lanjut kan teman-teman bisa baca. Nah, di sini positif. Nah, selama ini kan kita ada tadi, ada kesalahan kita dalam mengimplementasikan disiplin di sekolah. Kadang-kadang kita tidak paham, wajar. Karena saya ngerti juga teman-teman mungkin tidak dibekali psikologi pendidikan yang lebih dalam. Nah, kita bisa lihat disiplin berasal dari kata disiplina, berarti belajar. Disitu katakan mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu yang dikehendaki memang yang bawahnya memang muncul dari kesadarannya, bukan karena reward atau hukuman atau berperilaku karena ada dorongan yang keterpaksaan atau hanya cari nilainya bagus, maka di depan kita sebagai guru maka misalnya baik-baik, di belakang tidak demikian. Yang kita hendaki kan mereka berperilaku baik karena mereka sadar bahwa mereka harus belajar, bahwa itu memang kebutuhan mereka. Nah, ini yang perlu nanti kita dalami lagi lah yang ini. Kita juga perlu diskusi. Saya kepengen diskusinya, kalau saya sih suka forum-forum yang tidak formal, jadi saya bebas ngomong. Kalau informal saya agak biasanya itu. Kayak sekarang ini agak grogi saya sama teman-teman kan. Apalagi ada dua ini kan, agak grogi saya. Nah, kita lanjut dulu, teman-teman bisa baca ya nanti sambil. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang tadi
ini merupakan apa namanya nanti intisarinya akan menjadi yang namanya budaya positif di sekolah. Nah, nilai dari sepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, ras, maupun latar belakang. Jadi ini kan nilai-nilai kebajikan. Nah, contohnya ada ini. Profil Pancasila apa sih? Beriman dan bertawakal kepada Maha Esa, Bhinneka global, gotong royong, mandiri, kreatif, berdaya kritis. Yang primary years program ini, IEP ini, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau yang berikutnya keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati. Nah, maksud dari sini adalah kita mendorong peserta didik kita ini mampu karena merasa bahwa itu adalah bagian dari dirinya yang harus diperjuangkan. Mereka menerapkan dengan sukarela, bukan karena tadi terpaksa. Ini kira-kira ya. Nanti ini yang nanti akan digambarkan dalam apa namanya budaya positif yang konkretnya berupa kesepakatan kelas. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia jelas ya. Jadi secara teori psikologinya, setiap perilaku, setiap perbuatan kita itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kalau ini teorinya bukannya tidak seperti yang saya pelajari waktu sudah waktu kuliah. Kalau saya kuliah itu lebih ke Abraham Maslow, tapi ini sedikit banyaknya ya ini tidak jauh berbeda. Nanti kebutuhan dasar manusia yang dipelajari di sini. Kalau Abraham Maslow saya apa namanya lumayan menguasai, karena memang itu dari semester 1 sampai semester akhir saya belajar tentang teorinya Abraham Maslow. Dan berbagai teori-teori positifnya juga banyak yang mengaitkannya dengan teori Abraham Maslow. Nah ini ya, jadi kebutuhan manusia, dasar manusia adalah unsur yang diperlukan manusia untuk menjaga keseimbangan fisiologi dan psikologisnya. Fisiologi itu fisik, jasmaninya, psikologis adalah kejiwaan, mentalnya. Nah, sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia. Nah, dalam dunia pendidikan dapat digunakan untuk menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid dan menganalisis penyebab pelanggaran atau perbuatan tidak terpuji. Nah ini nanti kita akan ada materinya kepada materi yang kemarin sempat saya diskusikan dengan Bu Maudit tentang restitusi. Nah ini, jadi ini sebagai dasar untuk tadi mengarahkan atau menerapkan teori kontrol yang seharusnya kebutuhan dasar ini. Karena setiap perilaku manusia itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Lanjut. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang. Ada lagi nomor 2 cinta dan kasih sayang, kebebasan, ketenangan dan kekuasaan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Coba kita renungkan, kira-kira pernah nggak kita berbuat atau berperilaku yang tidak bersinggungan dengan 5 kebutuhan dasar ini? Tentunya pasti kita pernah merasakan, mengalami, tapi kadang-kadang kembali lagi menyadari atau tidaknya tergantung ke kita lagi. Tapi secara teori dan teruji juga, dan memang inilah yang berpengaruh terhadap kita dalam berperilaku. Jadi nih ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ingat ini 5 kebutuhan ini nanti ada kaitannya dengan penerapan disiplin positif. Lanjut. Nah ini teori motivasi perilaku manusia tadi. Nih, jadi manusia itu berbuat itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu contoh pernyataannya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini. Yang keduanya untuk
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau itu sih pernyataannya contohnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, yang kedua-dua ini termasuk adalah motivasi eksternal. Dan yang paling bawah itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi orang yang sesuai dengan harapan kita. Contoh pernyataannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan ini yang dikehendaki. Nah, ini ya motivasi internal, punya tujuan positif. Tujuannya murni memang karena kesadaran, memang untuk ya selalu berusaha memberikan yang terbaik terutama untuk dirinya. Nah, ini diharapkan kita di bawah. Kalau di atas itu secara teori memang itu tidak bertahan lama, tidak permanen, dan kadang-kadang kalau tidak ada bisa membuat orang ya perilakunya hanya ya manipulatif lah seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita lihat konsekuensi dari tadi pemenuhan kebutuhan. Kita lihat ada identitas gagal. Coba kembali lagi ke yang ini, yang 2 poin eksternal itu ada kaitannya dengan lanjut Bu. Ini identitas gagal. Kalau yang terakhir tadi identitas sukses. Kita lihat ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya. Di level yang hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kita tidak berharap yang seperti itu pada anak kita. So, konsekuensinya anak murid atau anak belajar taat peraturan. Yang dikehendaki sebenarnya kita mendorong mereka ya anak itu belajar memecahkan masalahnya. Nah, kira-kira itulah. Jadi ini teori perilaku manusia tadi dari penerapan teori motivasi. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol. Nah, teman-teman ini menarik. Kemarin ini menjadi diskusi yang menarik pada loka kedua kami. Sampai saya dikatai oleh seorang teman dari kecamatan Pak saya di dalam saya guru TK. Jadi ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua ada pembuat kata bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, teman-teman bisa baca. Nah, kita diharapkan saat ini ya mampu menjadi manajer. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun posisi fisik maupun verbal, fisik tersebut misalnya. Yang membuat rasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lembut suaranya sih, tapi memakan kan, dan itu membekas. Dan kemarin waktu pada modul 1.1 kami itu diminta untuk mengingat kembali masa-masa SMA dulu. Dan saya kembali ingat dulu. Dan fakta memang bahwa kita dulu itu sangat berpengaruh, atau kalau kita keliru dalam melaksanakan tugas kita bisa menjadi orang yang gimana ya saya bilangkan, bisa menjadi orang yang akan menjadi inspirasi bagi peserta didik kita. Pada satu sisi kalau tidak salah kita akan menjadi orang yang sangat membuat rasa tidak enak pada anak yang akan dibawa dalam jangka waktu yang lama. Ya, nih posisinya teman. Kalau kita teman itu tidak menyakiti dia, namun akan tetap upaya mengontrol murid melalui persuasi. Agak lumayan lah ini pemantau. Nah, ini hanya monitor atau mengawasi saja. Nah, yang diharapkan tadi manajer ini posisi di mana guru sebagai mentor. Ingat, mentor, bahasanya mentor.
di mana guru berbuat sesuai dengan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah ini, kalau saya belajar, saya lihat banyak teori konseling yang diterapkan pada paradigma pendidikan sekarang. Nah kira-kira kalau kami memang di posisi 5, itu mestinya bersama peserta didik tadi membangun kesadaran mereka untuk mampu melihat di mana salahnya, mampu mengkaji dan mampu merencanakan perbaikan terhadap perilakunya dan bertanggung terhadap pilihan atau rencana yang sudah dibuat. Nah, kira-kira gitu. Kita lanjut. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, penghukum misalnya ini kasusnya terjadi memakai atribut, tidak memakai atribut upacara bendera. Penghukum itu hormat pada bendera selama 1 jam. Berbuat rasa bersalah, kemudian ya, itu sebagai penghukum. Yang berbuat rasa bersalah ini ya, berapa kali bapak atau ibu merasa harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Ini berbuat rasa bersalah. Lanjut. Nah ini yang contoh teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya kali ini. Nah ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah kadang-kadang saya juga sering sini jadinya nih. Nah pemantau, kamu melakukan rapat sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau pacaran kamu diatribut, dikasih dan jangan diulangi lagi. Contoh-contohnya. Nah berikut yang manajer kita bedakan. Nah ini yang manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Tadi kita mendorong mereka menyadari perilaku mereka. Karena tadi sejak perilaku itu kalau dikaitkan dengan teori kebutuhan, berarti ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya dari perilaku yang dilakukannya. Nah, kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Nah ini ada upaya untuk mendorong peserta didik dengan kesadaran sendiri. Jadi memang ini posisi yang ideal, yang seharusnya yang diharapkan secara teori. Dan saya rasa kita bisa pelan-pelan. Nah ini mudah-mudahan teman-teman pernah melakukannya pada posisi manajer. Kita lihat di mana kita. Nah, saya mau tanya teman-teman, kira-kira ini di mana posisinya tadi? Kalau udah, rasa bersalah. Yang lain? Boleh mundur. Nah. Tepuk tangan untuk bisa. Nah, membuat rasa bersalah. Lanjut, kita lihat. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini mana nih posisinya? Bersalah. Ada yang lain? Bu Lisa, Pak Kasmi, sepakat? Boleh dulu. Buku. Ini tidak saya acak, kalau saya acak. Ceritanya mana? Boleh jawab ini. Boleh jawab ini. Ya nanti jadinya segitiga itu nanti. Sampai di mana nih? Nah lanjut. Posisi kontrol yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini aja kayak ini. Nah, lanjut. Lanjut. Ini lah. Nah, lanjut. Belum tepuk tangan semuanya dulu. Nah, boleh lah kalau
Tadi saya minta review jadi dulu lah sedikitnya. Jadi ayo. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dipersilakan berdiri kita. Masih ingat dari ibu? Ingat? Kalau istri itu ya ya. Yang nggak tahu saya kita kasih contoh buat yang nggak tahu ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Pil banana, pil banana, pil banana, pil banana. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semangatnya semua. Kita lanjut. Nah, keyakinan kelas. Nah, tadi ini bicara tentang implementasi dari salah satu adalah budaya positif. Kita bicara tentang keyakinan kelas. Nah, ada situ pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa kasih tanggapan nggak, teman-teman? Pertanyaan itu, silakan. Kalau menurut saya, untuk keyakinan kelas itu disepakati bersama dan tidak ada kata paksaan. Jadi itu benar-benar didiskusikan bersama dan tidak ada kata ajakan. Menurut saya Pak ya. Jadi kayak misalnya contoh kalau yang saya lihat di kelas 10E, contohnya seperti ini, menghargai guru ketika belajar. Jadi dia tidak ada kalimat ajakan, belajar kayak ayo gitu, seperti kayak slogan itu apa. Terus kalau untuk peraturan kelas itu kan yang sudah ditetapkan. Jadi kayak termasuk kayak paksa Pak, tidak ada kesepakatan antara guru sama si peserta didik. Jadi kalau memang keyakinan kelas itu diskusi antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Seperti itu Pak menurut saya. Oke, tepuk tangan Bu Retno. Ada lagi yang lain? Apakah ada yang mewakili? Bu Isa, silakan. Oh, sama Bu Isa sama. Oke, jadi benar yang disampaikan oleh Bu Retno. Lanjut. Kita lihat. Nah, ini keyakinan kelas dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan, mufakat bersama semua murid dengan bimbingan atau tuntunan guru. Setiap poin yang dijadikan keyakinan kelas sudah merupakan hasil kesepakatan dan dengan konsekuensi yang disepakati pula dibalik bagi yang melaksanakan ataupun yang melanggar. Nah, tadi gue itu lagi bingung, kenapa enggak peraturan kelas tapi kesepakatan kelas? Kalau peraturan kelas itu penekanannya lebih pada ranah dominan guru membuatnya. Ada banyak ya tadi sepihak saja. Kalau keyakinan kelas itu murni memang dari merekanya sendiri.
kesadaran mereka. Tadi kita bicara tentang nilai-nilai universal. Nah, ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Nilai-nilai universal itu disederhanakan. Yang membumi di sekolah itu yang diterapkan di sekolah. Nah, ini. Lanjut, Bu Reno. Nah, pembentukannya seperti apa? Tadi dari Bu Reno singgung. Dia bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membentuk keyakinan kelas. Maka sekarang ini sehingga semuanya teman-teman berkelas. Karena saya lihat memang sudah ada yang menerapkan, tapi saya lihat juga ada masih membuat dalam bentuk peraturan kelas. Jadi maksud saya, yuk kita sama-sama kita dorong menjadi tadi jadi poin-poin dari diagnosis kita. Satunya kita dari selesai juga dari ini nanti yang hendak kita wujudkan adalah pembentukan keyakinan kelas. Itu memudahkan kita nanti karena di awal tahun ini saya lihat memang 2 minggu sudah teman-teman wali kelas sudah dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan. Agak-agak tahun ini kita nih. Jadi itu bukan agak-agak kita tahun ini kan? Agak-agak kita tahun ini. Jadi makanya saya lebih fokus pada teman-teman wali kelas karena memang ini saya rasa sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Ya, jadi ini keyakinan kelas itu seperti inilah bentukannya. Lanjut. Nah, segitiga restitusi ini tidak bisa kita terapkan kalau kita tidak punya keyakinan kelas. Oke, dan ini juga tidak bisa kita jalankan kalau kita tidak memahami kebutuhan manusia tadi. Dan ini juga kita tidak akan bisa lakukan kalau kita tidak memahami respon tadi, namanya stimulus respon dengan teori kontrol dengan baik. Nah ini yang penting ini, karena kalau kita tak punya wawasan pengetahuan dan keterampilan tentang ini, kalau dalam konteks itu beda tahapan, beda prosedur, beda tindakan, beda treatment. Kalau saya pelajari ini lebih sederhana dan lebih efektif kalau teman-teman wali kelas menerapkan sederhana dan mudah dipahami. Makanya saya tadi pengen teman-teman hadir dan teman-teman nanti kalau memang membutuhkan materi lebih dalam nanti saya akan beri teman-teman. Nah, jadi apa sih itu segitiga sisi? Adalah tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membantu siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan. Restitusi adalah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dan belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah ini yang mau dibangun lagi. Maka di awal ada bahasanya perkembangan psikologi modern. Kalau dulu ya memang kita masih menggunakan dua yang menggunakan yang pola lama, menghukum, memaksa. Hasilnya setelah riset ternyata tidak efektif. Bahkan kita saja misalkan kita dulu pernah punya guru yang menurut kita pemahaman kita kurang gimana dengan kita kurang manusia, kurang etis, kurang manusiawi, itu membekas dan itu menghadirkan dendam yang amat. Nah itu yang tidak pengen diulangi. Nah makanya butuh keterampilan ini. Kalau tadi ada peserta didik kita yang mengalami persoalan, kalau dalam bahasa kami bilang maladjustment, salah suai. Jadi tadi perilaku itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, tindakan memenuhi kebutuhan dasar itu kadang-kala yang kurang tepat cara yang dipilihnya. Nah, kita melalui ini menyadarkan mereka, oh ternyata cara saya salah. Benarnya bagaimana? Nah, itu tugas kita menuntut. Filosofinya diajar lewat salah.
amon kita menuntun tumbuh kembangnya peserta didik dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tepuk tangan tuh bisa model lah. Kalau tidak ada cara tak bisa. Ada? Ya. Nah ini suatu proses melalui dialog dijalankan oleh ibu agar dapat menuntut peserta didik menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan dari segitiga SD Rusmi dialog. Ya. Nah, ada langkah-langkahnya ada, makanya di acara segitiga karena Sakun Wadelunya memvisualkannya seperti ini. Nah, jadi ada menstabilkan identitas, berikutnya ke validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah itu segitiga restitusi. Nah kira-kira ini pertanyaan-pertanyaan pada masing-masing segitiganya itu pada sisi-sisinya ada seperti ini. Lanjut, ada penjelasannya sisi-sisinya. Ini kalau yang menstabilkan identitas tadi, nih berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi selama ini kan kita gimana saya bilangkan, terlalu gimana sebagai guru. Kalau anak salah kadang-kadang nih ada gimana, pokoknya harus benar. Ya kan? Kalau saya tadi dari singgung di awal, di kelas saya tidak pernah ada yang salah. Karena selalu saya bilang, salah itu dalam proses dari pembelajaran. Kita tidak pernah tahu benar kalau kita tidak pernah mengalami salah. Nah jadi kalimatnya seperti apa? Tadi kan dialog kan? Nah dialognya seperti apa? Berbuat salah itu wajar. Ingat, itu ingat. Tapi jangan belajar apa-apa tidak salah lagi. Bukan itu maksudnya gitu loh. Ya kan? Harus ada penguatan. Nah, misalnya tidak semua manusia sempurna. Bapak Ibu juga pernah lakukan. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah. Ya, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Nah, ini kira-kira dialog untuk tahapan atau sisi menstabilkan identitas. Lanjut. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Apa dasarnya ini? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu tadi saya bilang. Kita manusia ini tindakan kita semuanya sebenarnya memenuhi kebutuhan. Nah, kalau dialognya seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting. Kamu melakukannya karena memperkatakan sesuatu yang penting bagimu. Kira-kira itulah contoh dialognya. Nanti teman-teman boleh mengembangkan. Tapi ini didasarkan ini prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Lanjut. Menanyakan keyakinan kelas. Nah ini masih tadi. Ini tidak bisa kita terapkan kalau kita tidak punya tadi keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas itu juga sebagai dasar. Karena memang mereka yang tetapkan. Karena memang nilai-nilai keyakinan kelas itu nilai itu kan sesuatu yang penting, sesuatu yang menurut mereka harus dipenuhi. Nah, itu makanya tadi contohnya nih berdasarkan prinsip game control bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya dari dalam diri. Contoh dialognya apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini yang menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, kira-kira seperti inilah. Kira-kira ini nah ini penutup guru hendaknya memiliki wawasan atau keterampilan yang baik dalam menerapkan disiplin positif. Samping itu guru juga diharapkan mampu merefleksikan posisi dirinya sebagai among atau manajer dan dapat menuntut serta menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.
Saya yakin teman-teman sudah menunjukkan itu. Tepuk tangan untuk teman-teman. Akhir kata, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada waktu untuk diskusi, saya selalu menyempatkan diri untuk berbagi dengan teman-teman. Kalau memang ada yang pertanyaan perlu konfirmasi lebih lanjut, boleh nanti apa saja boleh. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Hanya ini sebatas pemahaman saya terhadap materi yang telah kami pelajari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk hadir memenuhi undangan saya. Sebelum saya akhiri, saya minta kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. MC tadi, gimana MC tadi? Kalau nggak ada ini, Iya Bapak Ibu yang saya, kita sama-sama tahu lah ya. Dasar yang disampaikan Pak Eri luar biasa bagusnya ini teori paripurna. Hanya baru jadi yang kita hadapi di kelas ini lengkap lah ya. Perasaan kita ini apakah itu peraturan atau keyakinan, mungkinlah kita beda ke keyakinan dan sepakati dan sudah kita kemarin kita sudah tawarkan kepada siswa sepakati, tapi perbuatan dosa kan ulang-ulang terus. Contohnya diulang dosa, bawa HP diulang lagi, tidak ketika dilakukan masih tidak kemana-mana. Kodi cara gitu. Nah biasa kita siap. Kita kalau kita sepakat bahwa HP digunakan hal-hal yang perlu. Tapi ada satu dua yang kita sangka itu sampai sekarang saja mesti kalau saya catat. Anak ini kayaknya dari awal sampai tidak pernah yang berbuat soleh gitu. Jadi kita tanya pasti baik. Dan kadang kita tidak tahu, mereka sepakat, mereka sudah. Bahkan kalau sudah kasih tahu berulang-ulang masih mengal. Di antara sebut satu buah kelapa itu kan di antara 9 ini satu yang putih kalau bahasa Melayu. Ya. Nah ini yang satu ini putih caranya. Kadang-kadang kita rasa setengah kepala nih. Rasa kategori mau marah kepada ini salah tuh Pak ini. Sabar. Nah tingkat kesabaran kelas seperti yang pegawai kalian. Nah putih caranya. Kita dapat ulang masa itu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya di sini kayaknya dengan yang sedang trending topik yang biasa kita lihat di TikTok dan sebagainya tentang kontrol dari guru ya Pak ya. Beda pendidikan zaman kita dulu dengan zaman yang sekarang Pak. Saya sebenarnya memandang TikTok itu hanya buatan aja. Tapi kemarin saya juga menemui hari ini di kelas 10 ya Pak ya. Zaman dulu, zaman saya sekolah SD Pak, itu perkalian itu harus di luar kepala. Dari 1 sampai 10 itu minimal 1 sampai 10 itu harus di luar kepala. Seperti itu. Karena dari guru kalau kita nggak hafal itu akan dipanaskan Pak ya. Biasanya disuruh berdiri di depan dan sebagainya. Itu jangan dulu Pak. Berarti ada posisi namanya kontrol guru untuk mendukung kalau kita nggak bisa. Tapi kita dapat hasilnya sekarang. Dan hal ini sesuai dengan yang biasa ditemui di TikTok kemarin yang baru-baru ini, bahwa ada anak SMP yang tidak bisa membaca. Nah, posisi kontrol guru di SD itu seperti apa? Kan kayak gitu ya Pak ya. Nah, terus yang kejadian saya kemarin itu Pak, di kelas 10 ada anak saya tanya 11 dikurang 10
itu nggak bisa jawab. SMA. Nah, iya, 11, 12, 10 nggak bisa, sampai saya suruh turun ke bawah juga nggak bisa. Hasilnya 1 dia bacanya di depannya dikurangi 0, 1 itu dia bacanya 10 kayak gitu Pak. Jadi saya ini gimana nih Pak? Kan kita kan melanjutkan dari kelas sekolah yang sebelumnya kan kayak gitu. Jadi saya mau nanya gimana caranya melanjutkan hal ini? Apakah kan nggak mungkin kita mengulangi pelajaran perkalian dari 1 sampai 10 Pak? Posisi kontrol guru kita ini gimana? Kayak saya yang ngajar itu juga dari sampai lulus dada, bingung. Seperti itu, ini harus mulai dari mana lagi gitu. Sedangkan perkalian yang pengurangan dan penambahan aja dia nggak ngerti. Seperti itu Pak. Jadi pengen saya lihat apakah sebenarnya saya mau bertanya seperti ini. Apakah perlu kita terapkan gaya guru-guru kita zaman dulu sehingga anak itu bisa hafal perkalian di luar kepala, atau dengan gaya guru yang sekarang kamu bisa ya sekarang kamu enggak gitu, karena tergantung dengan yang anti kekerasan itu Pak. Seperti itu Pak. Posisi kontrol gurunya di mana? Seperti itu. Terima kasih Pak. Yang pertama, solusinya bagaimana? Kalau Pak Adi tadi menyampaikan udah berupaya, ya. Nah, saya menjawabnya terkait dengan kapasitas kita sebagai guru yang katanya profesi, ada bahasa profesional. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak mampu, ada istilah kolaborasi. Ini penting untuk kita pahami dengan baik. Kolaborasi dengan teman sejawat, dengan orang tua, dengan masyarakat atau lembaga-lembaga tertentu perlu terbangun. Kemarin tahun lalu saya sudah menjalin hubungan dengan apa namanya lembaga yang di Mall Pelayanan Publik itu yang psikologi anak itu apa namanya itu? Lupa P apa namanya itu? Ada yang di mall itu P apa tuh? Hah? Nah kalau ada permasalahan kadang-kadang saya berkolaborasi dengan mereka dalam ini, ya. Tuh. Jadi jawab untuk pertanyaan Pak Asmir, saya lebih menekankan berkolaborasi ketika kita sudah tidak punya, ya. Jadi siapa tahu teman punya strategi yang lebih baik, atau kita libatkan orang tua. Nah, kalau sudah diberikan karena teman-teman wali kelas kan sering nih kita berkolaborasi. Nah, itu juga penting. Nah, kalau pertanyaan Bu Novi, jawabannya saya bingung nih. Kalau seperti itu, jadi persoalan yang sejatinya di mana? Iya, pada lembaga-lembaga sebelumnya. Kalau saya menjawab, di mana saya harus menjawabnya? Gitu. Karena persoalan ada pada lembaga-lembaga sebelumnya. Nah, kalau ditanya apakah kita boleh menerapkan posisi guru zaman dulu, ya silahkan kalau menurut saya, tapi dimodif, maksa dengan tidak disadari, boleh kita menggunakan. Kalau kami dalam ini ada namanya teknik pembanjiran, kita membanjiri, memberikan lebih. Misalnya kita boleh kalau dia tidak bisa, berarti kita minta dia itu lebih, misalkan belajar di rumah lebih lama, lebih tekun ya daripada yang lain ya. Contoh-contoh nyata yang bisa saya kasih. Karena kalau menjawab persoalan ini persoalan yang rumit. Ini persoalan lintas lintas ya lembaga, lintas hierarki, dimensi bahkan kalau saya bilang. Persoalannya gitu. Kayak kita dengan kelas 10 kan, penyesuaian untuk kelas 11 dan kelas 12 itu memang lama. Karena tadi kita kadang-kadang menerima dari SMP itu mentah yang betul-betul mentah benar-benar. Jadi ya mau kamu ya kita tadi, ya saya bilang kolaborasi itulah kata kuncinya. Kita saling membantu, kita sharing lah. Itu yang bisa kita lakukan.
sesuai dengan kapasitas kita. Karena bagaimanapun anak tersebut ya anak kita. Memang tugas dan kewajiban kita untuk membantu mereka apapun keadaannya. Kecuali misalkan kalau saya bukan les, saya sendiri. Kalau saya tidak suka, di les. Nah, tapi kalau dia ditugaskan oleh negara, ya mau tak mau. Ya berarti ada misalnya kalau dia belajar, kalau teman-teman 1 jam, dia cerita 2 atau 3 jam, perlu dia berikan. Tapi dengan menumbuhkan rasa senang, rasa bertanggung jawabnya, kesadaran bahwa untukku, bukan untuk guruku, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya. Itu kira-kira. Cuma itu ya saya bisa jawab. Tepuk tangan untuk Pak Haji dan Bu Novi. Masih ada yang lain? Kalau nggak ada, kita karena waktu kayaknya kita harus cukupkan untuk diskusi yang implementasi apa namanya yang tadi coba yang di kayaknya kita butuh waktu yang tidak formal lah gitu, yang di susunan acara. Yang diskusi dengan 4 dan 5 itu kayaknya kita memang butuh waktu nanti. Tapi saya harapkan ujung-ujungnya nanti semua kelas punya yang namanya kesepakatan kelas. Kira-kira? Ya, dengan kelas, penting ya. Dengan kelas dan sepakat bersama. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kita tutup kegiatan kita hari ini karena edisinya tidak ada. Jadi siapa yang edisinya? Langsung rumah. Ya, Pak Haji silakan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Acara kita selesai. Alhamdulillah pencerahan dalam untuk pengetahuan cukup lumayan. Ini suatu membuka refleksi kita untuk belajar lagi. Ternyata masih banyak ilmu yang kita tahu, tapi ternyata lebih dalam lagi yang kita nggak tahu. Mudah-mudahan hari ini ada manfaat kita. Untuk mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari Pak Adi atau dari kita ada manfaat dan untuk bersama. Untuk yang mesti menjadikan kami memberinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid din wa dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afis salam wa qina bit taqwa wal istiqamah wa a'udzna minad dunya min mujibatin nadama yaumil qiyamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cut.